بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، kita sebagai seorang muslim tentu meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang agung, agama yang mulia, agama yang sempurna, agama yang menjelaskan kepada segenap bangsa manusia dan jin segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk kehidupan di dunia ini sebelum akhirat nanti. Agama Islam yang mulia ini memiliki usulun wa qawaid, pondasi-pondasi, kaidah-kaidah yang dengan itu Islam itu akan tegak, yang dengan itu Islam akan kuat, akan kokoh. Usul wa qawaid ini barakallahu fikum menjadi pilar-pilar penting dalam agama, tonggak-tonggak penting dalam agama, yang apabila satu saja dari pilar-pilar tersebut hilang atau roboh, hancur, maka agama seseorang itu dikhawatirkan akan tumbang. Kalau kita mengkaji bimbingan Islam melalui kitabullah dan juga sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, kita akan mendapati sejumlah usul, sejumlah pondasi, sejumlah qawaid, kaidah Islam yang sangat agung yang harus kita pahami lalu kita amalkan. Di antara pondasi Islam yang sangat kokoh, yang sangat agung, ialah kaidah atau asal prinsip mahabbatullah wa mahabbatur Rasul alaihi salatu wassalam. Prinsip cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam.
Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Belum dinyatakan beriman salah seorang di antara kalian hingga aku, kata Rasul, lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada segenap umat manusia. Juga dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang sama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada 3 perkara, 3 perangai. Barang siapa yang 3-tiganya ada pada seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama ialah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Lebih dia cintai daripada orang tuanya. Lebih dia cintai daripada anaknya. Lebih dia cintai daripada hartanya. Lebih dia cintai dari segenap umat manusia seluruhnya. Sangat lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Ini prinsip cinta Allah dan cinta Rasul. Khanafitina azzakumullah, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ini memiliki segudang konsekuensi. Di antara konsekuensinya ialah ta'atullah wa ta'atur Rasul alaihi salatu wassalam. Mentaati Allah dan mentaati Rasulnya alaihi salatu wassalam lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya daripada ketaatan kepada selain keduanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa ayat yang ke-59 menyatakan tentang prinsip ini. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur Rasul ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Juga Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar." Barang siapa yang mentaati aku, maka dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Al-Qamaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk konsekuensi cinta kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam ialah mahabbatu ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh min al-aqwal wal a'mal. Termasuk konsekuensi cinta kepada Allah dan Rasulnya ialah mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam bentuk perbuatan ataupun ucapan yang lahir ataupun yang batin. Mencintai segala bentuk amal ibadah kepada Allah, mencintai segala bentuk ketaatan kepada Allah, mencintai segala bentuk amal-amal saleh kepada Allah. Dikarenakan itu semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu cinta kepada Allah, cintailah apa yang Allah cintai. Kalau kamu cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka cintailah apa yang dicintai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu konsekuensi cinta. Begitu pula barakallahu fikum, termasuk konsekuensi cinta kepada Allah dan Rasulnya ialah
mahabbatu man yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Mencintai orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa yubghidu man yubghiduhu Allah wa rasuluh. Membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa yu'adi man 'adahu Allah wa rasuluh. Dan memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu termasuk konsekuensi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah cinta kepada si fulan, cintai dia. Rasul cinta kepada si fulan, cintai dia. Allah benci kepada si alan, benci dia. Rasul benci kepada si alan, benci dia. Khanamtina azakumullah, masing-masing dari konsekuensi-konsekuensi tadi itu juga merupakan salah satu dari pilar-pilar agama. Cinta Allah, cinta Rasul, pilar agama. Mentaati Allah, mentaati Rasul, pilar agama. Mencintai apa yang Allah cintai, apa yang dicintai Rasul, pilar-pilar agama. Termasuk pula di antaranya konsekuensi yang terakhir yang saya bawakan, mencintai orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya merupakan pilar agama. Membenci siapa saja yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya adalah pilar agama. Terakhir yang kita bahas ini ialah al-wala' wal bara'. Terakhir yang saya sebutkan tadi ialah al-wala' wal bara'. Prinsip loyalitas dan prinsip kebencian. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Benci karena Allah, cinta karena Allah. Itu merupakan pilar-pilar agama, sekaligus konsekuensi daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang kita bahas sekarang bukan seluruhnya. Yang kita bahas sekarang ialah poin yang terakhir. Disebutkan dalam kitab yang kita kaji kali ini, Al-Arba'una Haditsan fi Madhhab Salaf, 40 hadis tentang madhab salaf, karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah. Kita masuk pada pembahasan tentang bab al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu istilah lain dari prinsip al-wala' wal bara'. Al-wala' loyalitas, al-bara' kebencian, berlepas diri. Disebutkan oleh muallif hafizahullah taala hadis yang menjelaskan kepada kita tentang manzilatul wala'i wal bara', kedudukan prinsip al-wala' wal bara' dalam Islam. Pada hadis yang ke-15 dari risalah beliau ini, An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ayyuhal iman? Adunnuhu qala awsaq. Tali iman apa? Saya juga beliau menanyakan awsaq, yang paling kuat. Tali iman apa yang paling kokoh, yang paling kuat? Qala, berkata Abu Dzar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, menjelaskan tali iman yang paling kokoh, yang paling kuat ialah al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Berloyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah. Wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Al-wala' wal bara' dikatakan sebagai tali iman yang paling kuat. Beliau mengatakan dalam takhrijnya, rawahul Hakim wa Tabrani wa ghairuhuma wa isnaduhu wahin, sanadnya lemah sekali. Lakin lahu syahidun min hadits Ibnu Mas'ud wa min hadits Al-Bara' bin Azib. Namun ini hadis punya penguat dari hadis
sahabat Abdullah bin Mas'ud dan hadis sahabat Bara bin Azib. Qala Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Allamatul Albani menyatakan, "Fal haditsu bi majmu'i turuqihi yarqa ila darajatil hasan 'ala al-aqal." Hadis ini bila dikumpulkan semua jalan-jalannya, semua sanad-sanadnya, semua penguat-penguatnya, naik menjadi martabat hasan minimalnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ini hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini berarti satu sisi menjelaskan kepada kita satu prinsip besar dalam Islam. Prinsip al-wala' wal bara' karena Allah. Prinsip al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta dan benci karena Allah. Dan di sisi lain hadis ini menjelaskan kepada kita tentang manzilatul wala'i wal bara', kedudukan martabat al-wala' wal bara' dalam Islam. Sangat tegas disebutkan dalam hadis ini bahwasanya al-wala' wal bara' itu merupakan awsaqu ural iman, ikatan iman yang paling kuat, ikatan iman yang paling kokoh, yang artinya barakallahu fikum, kalau sampai hilang, kalau sampai rapuh, kalau sampai roboh prinsip al-wala' wal bara' ini, maka ikatan iman kamu akan lepas. Maknanya la yastaqimu imanul 'abdi illa bih. Tidak akan lurus iman seorang hamba melainkan dengan prinsip al-wala' wal bara' ini. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Latif Al-Syekh, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ad-Durarus Saniyah di jilid yang ke-8. Beliau menyatakan ketika ditanya tentang masalah hukum memberikan salam kepada kaum Rafidhah, memberikan salam kepada ahlul bid'ah, hukum bermajlis dengan mereka, hukum makan bersama dengan mereka, beliau menyatakan, "I'lam waffaqani Allah wa iyyak lima yuhibbu wa yarda, annahu la yastaqimu lil 'abdi islamun wala din illa fi mu'atati a'da'illahi wa rasulih wa muwalati awliya'illahi wa rasulih." Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepadamu untuk perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ketahuilah, sesungguhnya tidak akan istiqamah, tidak akan lurus Islam dan agama seorang hamba melainkan dengan prinsip memusuhi musuh-musuh Allah dan Rasulnya, dan mencintai loyalitas kepada wali-wali Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menyatakan pula pada Faqrah Aleniyah, uraian beliau yang lain di buku yang sama, beliau menyatakan, "Fal wajibu 'ala man ahabba najata nafsihi wa salamata dinihi an yu'atiya man amarahu Allah wa rasuluhu bi'adawatihi walau kana aqraba qarib, fa innal imana la yastaqimu illa bidzalika wal qiyam bih li'annahu min ahammil muhimmat wa akatil wajibat." Yang wajib atau seyogianya bagi seseorang yang mengharapkan keselamatan dirinya, keselamatan agamanya, untuk memusuhi orang-orang yang Allah dan Rasulnya perintahkan dimusuhi, walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengan kita. Sebab iman itu tidak akan istiqamah melainkan dengan cara itu, melainkan dengan melaksanakan prinsip itu. Sebab
Prinsip itu merupakan perkara yang sangat penting dan kewajiban yang sangat ditekankan. Ini penegasan dari beliau rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan bahwasanya prinsip al-wala' wal-bara' minal iman, termasuk iman kepada Allah, bahkan termasuk ikatan tali iman yang paling kuat. Tidak akan lurus iman seorang hamba, tidak akan lurus Islam seorang hamba, tidak akan lurus agama seorang hamba, melainkan dengan menegakkan prinsip al-wala' wal-bara'. Sehingga disimpulkan dengan bahasa yang simpel dalam sebuah bait qasidah Al-Allama Sulaiman bin Sahman, Al-Allama Sulaiman bin Sahman rahimahullah, dalam kitab beliau Minhaju Ahlil Haq, beliau menyatakan wa madinu illa al-hubb wal wala kadzaka al-bara min kulli ghawin wa athimi. Beliau mengatakan wa madinu illa al-hubb wal wala, tidaklah agama itu melainkan kecintaan dan wala, loyalitas. Kadzaka al-bara, begitu pula dalam bentuk bara, berlepas diri, min kulli ghawin wa athimi, dari setiap orang yang menyimpang dan setiap orang yang berbuat dosa. Itulah agama. Prinsip agama yang paling kokoh, prinsip agama yang paling agung, yang paling besar ialah al-wala'u wal bara'. Loyalitas, kecintaan dan kebencian. Barakallahu fikum. Sangat jelas dan sangat gamblang. Maka ikhwan fillah azakumullah, dikarenakan al-wala' wal bara' ini merupakan prinsip agama yang paling agung, maka kita harus memahami apa yang dimaksudkan dengan al-wala', apa pula yang dimaknakan dengan al-bara', bagaimana pula kaidah-kaidahnya, bagaimana pula prinsip-prinsip penerapannya, supaya al-wala' wal bara'-nya itu benar, betul-betul sesuai dengan syariat, betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa semakin mengokohkan iman kita, menguatkan iman kita. Sebab kalau sampai salah penerapan, bukan al-wala' wal bara' yang tercapai, tapi justru pelanggaran syariat, penyimpangan-penyimpangan besar yang akan terjadi. Bukannya iman yang kita peroleh, tapi justru penghancur-penghancur keimanan. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Maka di sini ada dua pembahasan. Ada pembahasan al-muwalah, loyalitas. Ada pembahasan al-bara'ah, al-mu'adah, memusuhi atau berlepas diri. Kita bisa. Kita bahas satu persatu insyaallah taala bi'aunillahi ta'ala wa taufiqih. Baik, adapun al-wala, al-muwalah, yang dimaksudkan ialah muwalatu man walahu Allah wa rasuluh, berloyalitas kepada orang-orang yang diberi wala oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bahasa lainnya, mahabbatu man yuhibbuhu Allah wa rasuluh, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wala itu kecintaan, loyalitas. Lalu siapa yang Allah cintai? Lalu siapa yang dicintai Rasulullah SAW? Itu yang terpenting. Orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya SAW itu banyak. Yang pertama ialah para anbiya wal mursalin. Para anbiya wal mursalin, itu jelas. Para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul.
cintai utusan Allah. Makanya Allah jadikan sebagai Rasul, sebagai utusan Allah untuk hamba-hambanya yang diberi wahyu, yang diberi syariat untuk menyampaikannya kepada umat manusia dan jin. Jelas ini. Juga di antara orang yang dicintai Allah tabaraka wa taala ialah para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para sahabat. Dikarenakan Allah tabaraka wa taala telah menyanjung mereka, telah memuji mereka, menjelaskan kepada kita tentang manzilah mereka dalam banyak ayat. Begitu pula Rasulullah SAW menyanjung mereka, memuji mereka dalam banyak hadis, dan mengecam siapa saja yang mencela para sahabat, mencaci maki para sahabat, memusuhi para sahabat. Allah Taala menegaskan dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Taala menyebutkan, menjelaskan tentang fadilah, keutamaan para sahabat. Allah menyatakan wal muhajirin was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah persiapkan surga untuk mereka. Ila akhir ayat. Ini pujian menunjukkan Allah cinta kepada mereka. Sudah paham ya? Juga dalam surat Al-Hasyr, ketika mensifati Al-Ansar dan mensifati kaum muhajirin, juga dipuji dan sanjung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang satu disifati dengan muflihun, orang-orang yang berbahagia, yang beruntung. Yang satu disifati dengan as-sadiqun, orang-orang yang jujur. Begitu pula Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas, menyanjung dan memuji para sahabatul kiram dan generasi yang setelahnya. Pada hadis yang sangat masyhur, Rasulullah SAW menyatakan, khairun nasi qarni, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia adalah generasiku, para sahabat. Kemudian setelah mereka, para tabi'in. Kemudian setelah mereka lagi, para sahabat tabi'in. Dikatakan sebagai khairun nas, sebaik-baik umat manusia. Sanjungan dan pujian. Bahkan Rasulullah SAW mengecam dan melarang kita semuanya untuk mencela para sahabat. Melarang kita semuanya menunjukkan sikap barak kepada para sahabat. Rasulullah mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih, la tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wa nasiba. Kalian jangan mencaci maki, jangan mencela para sahabatku. Demi Allah, kalau seandainya kalian menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak akan bisa mencapai keutamaan sedekah 1 mudnya mereka atau setengah mudnya mereka. Ini menunjukkan barakallahu fikum, Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam mencintai para sahabatul kiram, memberikan walaknya kepada para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Di antara orang-orang yang Allah cintai ialah para ulama Islam, para ulama sunnah, warasatul anbiya,
para ulama-ulama Islam, ulama-ulama penegak sunnah, ulama-ulama pewaris Nabi yang mengajarkan Alkitab wa sunnah kepada umat. Sekali lagi dikarenakan banyak dalam ayat Allah menyanjung para ulama, menjelaskan martabat yang sangat tinggi yang dimiliki para ulama. Juga Rasulullah SAW pun juga demikian, menyebutkan dalam sekian banyak hadis tentang fadilah para ulama, menunjukkan Allah dan Rasulnya cinta kepada para ulama tadi. Bukan sembarang ulama ya. Ada ulama yang baik, ada ulama su. Yang dimaukan sekarang ulama sunnah, ulama Islam. Barakallahu fikum. Ulama yang baik yang dikatakan sebagai pewaris Nabi dan pewaris Rasul, pewaris para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Hadis yang dibawakan tadi, al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris Nabi, itu cukup sebagai pujian. Jika Allah mengatakan dalam ayat yang ma'ruf, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Menjadikan ulama sebagai referensi, sebagai rujukan umat, itu pujian. Dan sekudang ayat yang lainnya lagi menunjukkan Allah dan Rasulnya cinta kepada para ulama. Begitu pula barakallahu fikum, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya ialah kaum mukminin. Kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Sementara orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut, mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang-orang beriman. Barakallahu fikum. Dan dalam banyak ayat tegas Allah mengatakan, innallaha yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah mencintai orang yang bertaubat dan segala macamnya, yang itu merupakan sifatnya kaum mukminin. Terlalu banyak ayat yang menyanjung orang beriman. Terlalu banyak ayat yang menjelaskan tentang fadilah besar, keutamaan orang mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Terlalu banyak. Dan semuanya menunjukkan barakallahu fikum, Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam mencintai mukminin. Orang dikatakan mukmin itu kalau mayoritas amaliyahnya itu bagus. Bukan berarti dia maksum ya ikhwan ya. Dikarenakan hamba Allah selain para nabi dan para rasul, itu tidak ada yang maksum dari kesalahan. Pasti ada dosanya, pasti ada kesalahannya, ada kealpaannya. Tetapi kalau mayoritas amalnya adalah baik, mayoritas kondisinya adalah ketaatan kepada Allah, mayoritas keadaannya istiqamah di atas al-haq, maka dikatakan mukmin. Walaupun punya kesalahan, walaupun punya kekhilafan dan kealpaan. Sebaliknya, kalau umumnya keadaan dia adalah penyimpangan, maka dikatakan sebagai bid'ah. Kalau umumnya keadaan dia adalah kefasikan, kemaksiatan, kemungkaran, dosa, dikatakan fasik. Walaupun dia punya kebaikan-kebaikan. Paham ya? Yang dibahas keumuman keadaan. Maka ringkasnya, orang-orang yang diberi wala, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ialah para anbiya wal mursalin, para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in, kemudian para ulama sunnah, ulama hadis, ulama ummah, pewaris para nabi, kemudian kaum mukminin yang mayoritas keadaannya adalah mukmin. 4 orang, 4 jenis orang barakallahu fikum yang diberi wala oleh Allah dan Rasulnya. Maka yang namanya wala
Prinsip al-wala ialah kita harus mencintai mereka semuanya. Kita harus mencintai para nabi dan para rasul, harus mencintai para sahabat, mencintai para ulama, mencintai kaum mukminin, dikarenakan mereka semua adalah orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Itu namanya al-wala lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Al-wala lillah. Barakallahu. Kalau kemudian ada seseorang yang benci kepada para anbiya wal mursalin, maka terjadi penyimpangan pada prinsip al-wala wal bara'-nya. Kalau ada seseorang yang kemudian membenci dan mencela para sahabatul kiram, berarti ada penyimpangan pada al-wala wal bara'-nya. Kalau ada orang yang membenci dan mencaci maki para ulama sunnah, ada penyimpangan pada prinsip al-wala wal bara'-nya. Kalau ada orang yang membenci kaum muslimin, membenci kaum mukminin, mengharapkan kehancuran kaum mukminin bahkan, maka ada yang tidak beres pada prinsip al-wala wal bara'-nya. Dan itu bukan kesalahan ringan, tapi kesalahan besar. Ada yang kufur, ada yang bid'ah, ada yang penyimpangan keharaman. Tidak ada yang dikatakan besar kecil, tidak ada, semuanya besar. Dikarenakan salah dalam prinsip. Hadza wala. Barakallahu. Selain mereka, itu tidak boleh ada yang namanya al-wala. Kecuali yang rincian akan ditahukan nanti insyaallah. Hadza wala'um. Adapun al-bara', definisinya, yang namanya al-bara' itu berlepas diri. Disebut juga dengan al-mu'adah, memusuhi. Disebut juga dengan al-bughd, membenci. Maknanya ialah membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, memusuhi orang-orang yang dimusuhi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu namanya bara', itu namanya mu'adah, itu namanya bughd. Maka kita harus tahu siapa yang dibenci Allah dan Rasulnya itu. Jawabannya barakallahu fikum ialah jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala membenci sejumlah pihak. Yang pertama ialah kaum kufar, orang-orang kafir, dengan semua ragam dan bentuk kekufurannya, baik dari kalangan ahli kitab, al-Yahud wan Nasara, ataupun dari kalangan kufar yang lainnya, musyrikin, apapun nama agamanya, yang penting mereka semuanya kufar, dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat juga demikian menjelaskan kepada kita tentang kebencian Allah kepada mereka kaum kufar. Dibenci, disiapkan azab yang sangat pedih, dikecam, diancam dengan berbagai macam-macam ancaman yang ada. Tidak usah jauh-jauh lah, kita bacakan ayat yang ma'ruf yang sering didengarkan oleh kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Bayyinah, Allah menyatakan innal ladzina kafaru, terus innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Saya sengaja ngambil ayat yang sering aku baca gitu, biar prosapannya lebih gitu. Kalau mengatakan ayat yang jarang didengarkan nanti malah susah ngapalan. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, al-Yahud wan Nasara, dari kalangan musyrikin, ini semua non-muslim, diancam dengan neraka, di neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka adalah makhluk yang paling jelek. Bukti cinta atau bukti benci? Bukti cinta atau bukti benci?
Bukti benci diancam dengan neraka. Bukti benci dijuluki dengan makhluk yang paling jelek. Benci. Menunjukkan Allah benci kepada kaum kufar. Barakallahu fikum. Berarti kita harus membenci orang kafir. Barakallahu fikum. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga membenci kaum munafikin. Apalagi kaum munafik. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak menjelaskan tentang kriteria dan sifatnya kaum munafikin dibandingkan dengan orang kafir. Nah, kalau dalam Al-Quran ada suratul kafirun 6 ayat, tapi surat Al-Munafiqun lebih dari 10 ayat, 12 ayat. Ya. Di awal Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kaum kufar hanya 2 ayat, 3 ayat. Menjelaskan kaum munafikin itu lebih dari 10 ayat. Dengan rinci, dengan detail. Bahkan dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rinci menjelaskan tentang sifatnya kaum munafikin dan semuanya dalam bentuk celaan, dalam bentuk kecaman. Wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum, itu banyak dalam ayat di At-Taubah. Cukuplah kita mengetahui Allah membenci kaum munafikin ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dan memberikan balasan yang paling mengerikan untuk kaum munafikin di yaumul qiyamah nanti. Tempatnya mereka di mana, Pak? Di neraka. Neraka paling ujung ataukah paling atas ataukah tengah-tengah atau paling bawah? Paling bawah. Sengaja saya bawakan ayat yang ma'ruf telinganya itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar." Sesungguhnya kaum munafikin itu di kerak paling bawah dari neraka. Menunjukkan apa ini? Kebencian bukan kecintaan. Lebih benci munafikin daripada kaum kufar dari sisi madaratnya. Barakallahu fikum. Qanabina azakumullah. Kaum munafikin itu pada masa dahulu. Kaum munafikin pada masa sekarang ini ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ahlul bid'ah wal dalalah. Ahlul bid'ah wal ahwa'. Mereka lah munafikin umat ini di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya di An-Nisa, "Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih." Apabila engkau melihat orang-orang yang memperbincangkan ayat-ayat kami dengan batil, fa'arid 'anhum, maka berpaling kamu dari mereka hingga mereka membicarakan perbincangan yang lainnya lagi. Ayat ini karena dijadikan dasar oleh para ulama, larangan untuk berteman, larangan untuk bermajelis dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang membicarakan ayat-ayat Allah dengan cara yang batil. Barakallahu fikum. Itu tadi disebutkan di Al-An'am. Al-An'am ayat yang ke-68. Disebutkan oleh Al-Tabari dalam tafsirnya terkait dengan ayat di atas, Al-An'am ayat yang ke-68. Katanya Al-Tabari rahimahullah, fi hadhihi al-ayah ad-dalalatul wadihah 'ala an-nahy an mujalasati ahli al-batil min kulli naw' min al-mubtadi'ati wal fasaqah. Pada ayat ini ada dalil yang sangat jelas melarang kita untuk bermajelis dengan ahlul batil dari semua bentuknya, baik dari kalangan ahlul bid'ah ataupun dari kalangan orang-orang fasik ketika mereka memperbincangkan kebatilannya. Jika Allah mengatakan dalam surah yang lain di An-Nisa 140, Allah menyatakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha
fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzan mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Yang artinya, dan sungguh Allah telah turunkan kepada kalian dalam Alkitab, apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dikufuri atau diperolok-olok oleh mereka, maka janganlah kamu duduk bersama dengan mereka hingga mereka memperbincangkan perbincangan yang lain. Kalau kamu masih duduk sama mereka, berarti kamu sama dengan mereka. Sesungguhnya Allah mengumpulkan kaum munafikin, dan orang-orang kafir di neraka jahanam seluruhnya. Ayat ini juga sama, dijadikan sebagai dalil oleh para ulama untuk membenci ashabul ahwa'i wal bid'ah wa ashabul ma'asi. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan, "Idza thabata tajannubu ashabil ma'asi kama bayyana, fatajannubu ahli al-bid'ah wal ahwa'i aula." Tatkala beliau menjelaskan ayat ini, menjelaskan larangan bermajlis menjauh dari ahlul ma'asi, beliau mengatakan kalau tetap dalam Islam perintah menjauh dari ashabul ma'asi, maka berarti menjauh dari ashabul ahwa'i wal bid'ah itu lebih layak lagi. Dan dalam ayat ini Allah menjuluki mereka dengan munafiqin. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Munafiqin zamannya Rasul. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum ialah kaum ashabul ahwa'i wal bidah. Maka di antara kelompok yang dibenci oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam ialah ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Dan itu dikuatkan dengan sekian banyak ayat, sekian banyak hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari bahaya bid'ah, dari bahaya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini cukup untuk menunjukkan bahwasanya Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wasallam membenci ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dan tapi juga disebutkan oleh para ulama orang fasik. Itu yang berikutnya dengan dalil yang sama. Orang-orang fasik, ashabul ma'asi wa dzunub, orang-orang yang gemar bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang gemar berbuat dosa kepada Allah tabaraka wa taala. Orang-orang fasik juga dilarang. Juga dibenci oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Juga termasuk orang-orang yang Allah benci ialah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim disebutkan dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk condong kepada kaum yang zalimin. Dalam surat Hud ayat yang ke-113 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Kalian jangan memiliki ketondongan, kecintaan kepada orang-orang yang zalim, sebab kamu akan disentuh oleh api neraka. Kalian jangan memiliki ketondongan, sedikit kecintaan kepada orang-orang yang zalim, sebab kamu nanti akan disentuh, disiksa dengan api neraka. Kaum zalimin, orang kafir, min ahli kitab wal musyrikin, kaum munafiqin, ashabul ahwa'i wal bidah, orang-orang fasik, ashabul ma'asi wa dzunub, juga orang-orang yang zalim. Mereka inilah yang dibenci oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ikhwan fillah azakumullah, yang namanya al-bara'ah, bersikap diri, berlepas diri, yang namanya al-mu'adah, memusuhi, yang namanya al-bughd, membenci, adalah membenci mereka ini. Dikarenakan mereka semua dibenci oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, kita harus membenci kaum kufar, harus membenci kaum munafiqin, harus membenci ahlul bid'ah, harus membenci orang-orang fasik, ahlul ma'asi, juga harus membenci orang-orang yang zalim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya al-bara'ah. Maka kalau sampai terjadi yang sebaliknya,
Ada orang yang justru berwala kepada orang kafir. Itu penyimpangan prinsip al-wala wal bara. Ada orang yang loyalitas kepada kaum munafikin, ada yang tidak beres pada al-wala wal bara-nya. Ada orang yang cinta, yang bermajlis, yang belajar, yang datang ke tempatnya ashabul ahwa'i wal bidah, maka berarti al-wala wal bara-nya enggak beres. Ada orang yang senang berteman, bersahabat karib dengan ashabul ma'asi, dengan orang fasik, menunjukkan dia adalah orang yang enggak beres al-wala wal bara-nya. Atau dia punya kecondongan ar-rukun, kecondongan loyalitas kepada kaum yang zalimin, orang-orang yang zalim, maka tidak beres al-wala wal bara-nya. Sekali lagi, penyimpangannya enggak ringan, tapi penyimpangan besar. Sebab jatuh dalam kesalahan yang besar. Berwala kepada orang kafir disebut dengan tasaffuh fil kufar. Itu imma dia kafir, imma dia menyimpang, minimalnya jatuh dalam perkara haram. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berwala kepada orang kafir dari kalangan kalian wahai kaum muslimin, maka dia termasuk orang kafir tadi. Kata para ulama, mungkin kafir kayak mereka, atau dia menyimpang kayak mereka, atau dia jatuh dalam perkara keharaman yang lain. Ima kufur, ima penyimpangan, ima haram. Tidak ada yang mengatakan kesalahan biasa. Tidak ada yang. Begitu pula pada poin-poin yang lain. Makanya prinsip al-wala wal bara harus jelas. Siapa yang kita cintai itu jelas. Siapa yang kita benci itu jelas. Dari sini para ulama menerangkan kepada kita tentang kaidah al-wala wal bara. Ini yang penting yang harus dicamkan baik-baik. Setelah kita tahu apa itu wala, apa itu bara, setelah kita tahu siapa yang kita cintai, siapa yang kita benci, maka di sini ada kaidah al-wala wal bara. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, al-wala wal bara itu harus ikhlas karena Allah. Namanya fillah, lillah. Tendensinya itu ikhlas, murni karena Allah. Ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Pengertian cinta karena Allah ialah kalau kita mencintai orang-orang yang Allah cintai. Kita cintai dia karena Allah mencintai dia. Itu namanya karena Allah. Allah itu mencintai kaum mukminin dan keimanan yang ada. Allah mencintai orang-orang saleh dengan kesalehannya. Allah mencintai ahlu ibadah dengan ibadahnya. Allah mencintai ahlu ta'ah dengan ketaatannya. Allah mencintai para ulama dengan ilmunya. Maka kita cintai mereka semua karena sebagai Rasul. Kita cintai mereka semua karena sebagai seorang sahabi, seorang sahabatnya Rasul. Kita mencintai kaum mukminin dikarenakan imannya, dikarenakan keislamannya, dikarenakan ketaatannya, dikarenakan ibadahnya, karena kesolehannya. Barakallah itu. Itu namanya karena Allah. Kita benci orang lain karena Allah juga. Makna karena Allah ialah kalau orang tersebut adalah orang yang Allah benci. Allah benci. Kita benci orang kafir, itu karena Allah. Kita benci kaum munafikin, itu karena Allah. Kita membenci ashabul ahwa'i wal bidah, itu karena Allah. Kita membenci orang-orang fasik, itu karena Allah. Kita membenci orang yang zalim, juga karena Allah. Kita membenci kebolimannya, karena kefasikannya, karena kemaksiatannya, karena bid'ahnya, karena kufurnya. Itu semuanya karena Allah. Paham ya? Paham insyaallah ya? Barakallahu fikum. Ini merupakan tanda iman seseorang kepada Allah. Pada hadis Anas bin Malik yang saya bacakan di atas, muttafaqun alaih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan adanya 3 perkara, barang siapa yang 3-tiganya ada pada dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama ialah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Yang kedua kata Rasul, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang
tidak mencintainya kecuali karena Allah. Juga hadis yang dibawakan muallif, tali iman yang paling kuat ialah cinta karena Allah, memusuhi karena Allah, wala karena Allah, benci karena Allah. Semua menggunakan bahasa lillah atau fillah, 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 fillah. Itu kaidah. Emangnya kenapa dengan kaidah ini? Ini kaidah besar ya kawan. Kalau sampai ada penyimpangan pada kaidah ini, maka bukan al-wala wal bara' yang terjadi, tapi sebaliknya yang muncul ialah asabiyah wal hizbiyah. Disebutkan oleh al-muallif dalam syarahnya Asy-Syaikh Ali Al-Hajjaji hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau menyatakan mahabbatul mu'min wa tawallih innama takunu bisababi imanih. Mencintai seorang mukmin dan berwala kepada mukmin itu dikarenakan sebab imannya karena Allah. Beliau mengatakan setelah itu, ammal hubbul ladzi yakunu sababuhu al-intima' al-hizbil mubtada' fahadha min al-'asabiyyatil jahiliyyatil muharramah. Adapun kecintaan dengan sebab afiliasi kepada sekte bid'ah tertentu, maka itu termasuk asabiyah jahiliyah, fanatisme jahiliyah yang diharamkan. Barakallahu fikum. Itu masalahnya ya. Sehingga kalau Anda mencintai seseorang dikarenakan dia itu satu daerah sama saya, itu asabiyah wataniyah. Dia satu kabilah sama saya, termasuk Bani Fulan. Barakallahu fikum. Asabiyah qabiliyah, fanatisme qabilah. Barakallahu fikum. Dia itu satu profesi sama saya, sama-sama tajir. Ya saya cintai dia. Kalau dia bukan tajir, ya nggak bakal saya cintai. Jangan begitu. Itu namanya asabiyah tijariyah. Asabiyah perniagaan. Yang semuanya itu barakallahu fikum dikatakan sebagai asabiyah jahiliyah al-muharramah, termasuk fanatisme jahiliyah yang diharamkan. Padahal satu kesalahannya, wala wal baroknya bukan karena Allah, tapi karena selain Allah jatuh pada perkara yang sangat mengerikan, asabiyah jahiliyah. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arba, dalam riwayat Muslim, dikisahkan suatu hari ada salah seorang muhajir ribut dengan orang Ansar. Satu orang, ini muhajiri, ini Ansari, ribut. Begitu ribut, saking ributnya kencang sampai keras suaranya itu, seru banget ini, apa namanya pertengkarannya ini. Akhirnya yang muhajirin memanggil muhajirinya, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, tolong saya. Yang Ansari nggak mau kalah, ya lal ansar, wahai orang-orang Ansar, tolong saya. Kata-kata ya la itu dalam bahasa Arab namanya uslubul istighatsah. Uslub istighatsah yang meminta pertolongan dalam kondisi yang sangat mencekam. Sangat ini betul. Ya lal ansar, wahai orang Ansar, tolong saya. Datang itu muhajirin semuanya datang, Ansar semua datang. Sampai ada dua pasukan besar, kubu muhajirin, kubu Ansar. Fakadu ayyaqtatilu, kata Jabir. Hampir saja mereka perang karena itu. Perang karena apa? Perang karena apa? Yang ini mempertahankan kemuhajirinannya, yang ini mempertahankan keansorannya. Maka bergegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka, menyingkirkan bajunya beliau, lari di depan, di tengah-tengah mereka semua, di tengah itu Rasul. Dan tegas beliau mengatakan, afa bid'awal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah seperti ini kamu ucapkan padahal aku tengah-tengah kalian? Da'uha fa innaha muntinah.
tinggalkan itu semua, sebab itu baunya busuk, katanya Rasul. Muntinah, busuk baunya itu. Terselamatkan, bubar mereka semuanya. Syahidnya barakallahu fikum, Rasulullah alaihi salatu wassalam menamakan panggilan-panggilan tadi, mengatakan ya lal muhajirin, wahai orang muhajirin tolong saya, ya lal ansar tolong saya, dikatakan sebagai dakwah jahiliyah, dikarenakan permusuhannya bukan karena Allah, tapi dikarenakan fanatisme muhajirin, fanatisme ansor. Kata para ulama, padahal nama muhajirin itu nama yang syar'i, ya, bukan nama sekte bid'ah. Nama ansor juga nama yang syar'i, dipuji dalam Al-Quran, dipuji dalam Sunnah. Tetapi ketika diselewengkan, mengandung unsur wala wal bara di atas nama muhajirin dan nama ansor, bukan karena Allah, sudah dikatakan sebagai penyimpangan dan dikatakan sebagai dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah yang dikecam dengan keras oleh Rasul. Fa innaha muntinah, baunya busuk. Barakallahu fikum. Apalagi dengan suara-suara dengan nama-nama yang enggak syar'i. Barakallahu fikum. Dia lebih mengerikan lagi. Jadi maka al-wala wal bara, cinta dan benci harus karena Allah. Itu kalau berbicara panjang. Tadi itu, barang siapa yang mencintai seseorang karena fulan, barang siapa yang membenci seseorang karena si fulan, itu bukan wala wal bara ya, bukan iman yang kamu dapatkan, tapi asabiyah hizbiyah. Barakallahu. Maka al-wala wal bara yang dibangun di atas dasar lembaga tertentu, yayasan tertentu, masjid tertentu, pondok tertentu, ustadz tertentu, kiai tertentu, syekh tertentu, alim tertentu, atribut tertentu, yang serba tertentu selain Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, itu bukan al-wala wal bara yang syar'i, tapi dikatakan asabiyah, hizbiyah, jahiliyah, muharramah, fanatisme, kesektean ala jahiliyah yang diharamkan dalam Islam. Apa sebabnya ya kawan? Menyalahi satu kaidah, tidak karena Allah, tidak karena Allah. Yang banyak sekarang yang al-wala wal bara karena Allah, ataukah al-wala wal bara yang hizbiyah atau dia? Jawaban. Loh, kok menengah? Jawaban. Loh, jangan ragu-ragu. Boleh dikasih hadiah dulu. Yang hizbiyah yang banyak. Di zaman sekarang ini orang cinta dan bencinya dibangun di atas dasar parpol. Ya Pak ya, hizbiyah sia-sia. Ada yang dibangun di atas dasar ormas. Barakallahu, hizbiyah ijtimaiyah. Dibangun di atas dasar satu ustaz. Nah, ini kalau yang ngajinya sama Ustaz Afif ini Sunni Salafi. Nah, kalau yang ngajinya bukan sama beliau ini hizbi. Masya Allah. Hizbiyah itu. Barakallahu. Orang yang kalau pakai jubah begini ada Sunni Salafi. Orang yang kemudian pakai ya batik itu bukan Sunni Salafi, itu hizbi. Kita harus mencintai para pemakai jubah, kita harus membenci para pemakai batik. Loh, itu bukan lillah wa fillah, itu bukan al-wala wal bara yang benar. Itu namanya asafiyah, libasiyah. Kayak gitu ya. Fanatisme pakaian. Walaupun pakaiannya sunnah, betul pakaiannya sunnah. Barakallahu. Nah, demikian seterusnya ya Pak. Sehingga penyimpangan dalam bab al-wala wal bara karena menyalahi satu kaidah ini sangat banyak dan sangat mengerikan. Bukan kesalahan yang remeh, bukan kesalahan yang ringan, tapi sangat besar. Terjatuh pada asabiyah jahiliyah. Semua dakwah jahiliyah hukumnya haram, dosa besar. Wallahul musta'an. Maka ingat, kaidahnya harus lillah wa fillah. Tatkala kamu muncul rasa kagum, rasa cinta pada seseorang,
seneng banget sama dia tadi. Dicek dulu, karena apa kamu cinta dia itu? Karena apa? Hah? Langsung kamu cek, kenapa kok saya mencintai dia? Wah, dia orang fulus. Hah? Orang fulus ya? Beda kayak ini kalau kita cinta sama dia, deket-deket sama dia, seberapa? Kalau itu, jadi ketiga segala macam. Begitu fulusnya habis, orang yang bukan fulus, tapi orang yang ikhlas, kelas itu, tinggal sama. Yang ini al-wala wal fara'nya karena tendensi duniawi. Ada itu. Ila akhir. Sehingga terlalu banyak menyimpang. Itu kaidah yang pertama. Masyaallah. Kaidah yang kedua, ada tiga pihak, tiga macam orang terkait dengan prinsip al-wala wal bara'. Berikut penerapannya. Yang pertama, pihak yang harus dicintai, diberi wala dengan kecintaan yang sempurna, yang murni, tidak ada unsur kebencian sama sekali. Mereka itu ialah para anbiya wal mursalin, para sahabatul kiram, para ulama sunnah, pewaris nabi, kaum mukminin. Yang kedua, pihak yang kedua adalah pihak yang harus dibenci, dibara' dengan kebencian yang sempurna, yang total. Tidak ada unsur kecintaan sedikit pun. Tidak ada unsur kecintaan sedikit pun. Tidak ada unsur wala sedikit pun. Benci total, benci murni. Mereka itu ialah kaum kufar, orang-orang kafir dari kalangan al-Yahud dan Nasara dan musyrikin. Juga kaum munafiqin i'tiqadiyin, munafik i'tiqadi, kaum zindiq. Juga ashabul ahwa'i wal bid'ah yang sampai tingkatan kufur dengan bid'ahnya. Ashabul ahwa'i wal bid'ah yang sampai pada tingkatan kufur karena bid'ahnya. Ini harus dibenci dengan kebencian yang total, kebencian yang sempurna, tidak ada unsur kecintaan dan wala itu. Dia yang ketiga adalah pihak yang kita berikan kepadanya wala dari satu sisi, juga kita berikan kepadanya sikap bara', kebencian dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain, mereka itu ialah orang-orang fasik, orang-orang zalim dari kalangan muslimin. Ya, orang-orang fasik, ahli maksiat, orang yang zalim dari kalangan muslimin. Juga mereka itu adalah ahlul bid'ati wal ahwa yang belum sampai tingkatan kufur dengan bid'ahnya. Ahli bid'ah yang masih muslim, belum kafir. Barakallahu fikum. Mereka ini kita benci, kita bara', kita musuhi karena Allah.
tetapi tidak total, tidak sempurna, sebab masih ada rasa loyalitas, rasa kecintaan kita kepadanya. Dalam artian dia itu masih muslim, belum kafir, masih muslim, masih memiliki hukukul muslimin, hak-hak sebagai orang Islam yang tidak boleh kamu kafirkan sembarangan. Sebagai orang Islam yang berhak dikuburkan di kuburannya kaum muslimin. Nah gitu ya. Sebagai orang Islam yang berhak mendapatkan hak-hak Islam yang lain. Mereka masih muslim yang bisa kita doakan rahmat untuk mereka, doakan hidayah wa taufik untuk mereka karena keislamannya. Paham ya? Apalagi mereka masih sholat, ada ibadah amal kebaikan yang mereka lakukan, mereka berbakti sosial, mereka berzakat, mereka berhaji dan segala macamnya, maka amal-amal kebaikan yang mereka melakukan itu kita cintai. Jadi paham ini? Jadi terkumpul pada kita dua-duanya. Loyalitas ada, kebencian juga ada. Tapi dikarenakan mereka dikenal dengan kefasikannya, dikenal dengan kemungkaran kemaksiatannya, dikenal dengan kebid'ahannya, maka yang dominan yang kita tampilkan ialah rasa permusuhan dan kebencian karena Allah. Walaupun di hati yang paling dalam kita merasa kasihan kepada mereka, kita sangat sayang kepada mereka karena masih muslim. Dalam hati yang paling dalam kita punya keyakinan mereka tidak boleh dikafirkan. Barakallahu dalam kesempatan kita berikan kepada mereka hak-hak sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum. Mudah ini ya? Hah? Sama saja ya? Barakallahu fikum. Ini karena dina'azakumullah 3 jenis orang, dan ini harus betul-betul kita resapi baik-baik. Dari sini karena dina'azakumullah muncul kaidah berikutnya untuk menjelaskan lebih lanjut poin yang tadi, ditinjau dari sisi klasifikasi al-wala wal baroknya. Al-wala itu dibagi 2 secara penerapannya. Sama dengan tadi, cuma dengan sisi pandang yang berbeda. Wala, loyalitas, kecintaan itu dibagi 2. Ada wala'un kulliyun, wala kecintaan yang total, yang sempurna, tidak ada unsur kebencian sama sekali. Ini untuk para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama dan kaum mukminin tadi, total. Ada yang namanya wala'un juz'i, yang kedua, wala'un juz'i, loyalitas yang sifatnya parsial. Loyalnya juga tidak total. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada ahli bid'ah yang muslim, ahli maksiat, orang-orang fasik, orang-orang yang banyak berbuat dosa, berbuat zalim dari kalangan muslimin. Wala'nya karena Islamnya dia. Barakallahu fikum. Namanya wala'un juz'i. Begitu pula yang namanya al-bara', sikap berlepas diri. Ada bara'un kulli, sikap bara' yang total, yang sempurna, tidak ada unsur cinta sama sekali. Untuk siapa ini? Untuk orang kafir, al-yahud wal nasara wal musyrikin. Untuk munafik, zindiq, i'tiqadi. Untuk ahli bid'ah yang sudah sampai tingkatan kafir dengan bid'ahnya. Kita benci dengan sempurna, kita benci dengan total, tidak boleh cinta sedikitpun. Dan yang kedua ada yang namanya bara'un juz'i, sikap bara' berlepas diri yang sifatnya parsial, tidak total, masih ada unsur cintanya. Sama tadi, ditujukan untuk siapa ya kawan? Untuk ahli bid'ah yang masih muslim, untuk orang fasik, ahli maksiat, orang yang zalim yang muslimin. Kita benci dia karena kezalimannya, karena kemaksiatannya, karena kefasikannya. Namun dalam hati kita masih mencintai mereka sebagai muslim, tidak boleh mengkafirkan mereka karena masih muslim,
dan memberikan hak-hak Islam kepada mereka dalam beberapa kesempatan. Maka di sini dalam penerapan al-wala wal bara itu harus ada timbangannya. Ada timbangannya barakallahu. Salah takaran, menyimpang sampean. Itu bahasanya besarnya pembahasan al-wala wal bara. Salah penerapan, menyimpang. Orang yang mestinya kita kasih wala'un kulli, wala' yang totalitas, wala' yang sempurna, kok ternyata masih ada unsur kebencian pada mereka. Menyimpang sampean. Mestinya kita cinta kepada para anbiya wal mursalin dengan kecintaan yang murni. Kamu masih ada rasa benci kepada mereka. Rasa benci, rasa sentimen kepada mereka, menunjukkan sikap-sikap yang kurang tepat kepada para nabi dan para rasul. Bisa kafir sampean, Pak. Membenci para nabi dan para rasul bisa kafir sampean. Barakallahu fikum. Jadi ya, bisa kafir. Dan terjadi orang-orang yang yang mengkritisi dakwah nabi dan rasul, mencela dakwatul anbiya wal mursalin. Ada yang tarik mencela kepribadian nabi dan rasul. Itu bisa menjadi kafir sampai. Dan memang yang melakukan demikian kaum kufar. Tanya, walaupun kamu mengatakan saya cinta rasul, saya cinta nabi, cinta rasul, tapi kok masih ada unsur kebencian, itu menyimpang dengan harus murni. Begitu pula ketika yang semestinya kita harus membenci seseorang dengan kebencian yang murni, kebencian yang total, kok masih ada unsur walak-walaknya, tidak beres sampean itu. Siapa mereka ini? Kaum kufar, kaum munafikin, i'tiqadiyin, ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang kafir dengan bid'ahnya, yang mestinya kamu benci mereka dengan kebencian yang total, tidak ada walau sedikit pun, masih ada rasa-rasaan. Hebat juga ya orang kafir itu ya. Masya Allah. Hebat orang kafir, apa orang Islam itu? Jangan dia apa-apa. Orang kafir itu, teknologinya luar biasa, maju mereka dalam bidang itu semua. Orang kafir bisa membuat yang namanya apa Pak? Gini. Orang Islam ini gak ngerti apa-apa segala macamnya. Loh, hati-hati. Omongan-omongan yang menunjukkan rasa wala, rasa cinta kepada orang-orang kafir itu ucapan-ucapan yang berbau penyimpangan. Maksimalnya kafir, kufur, minimalnya haram. Atau mengatakan orang kafir itu jempol, tangan dua lagi, jempol, modis, mengikuti perkembangan zaman. Orang Islam ini dia ngono-ngono, gak modis belas, sih. Sejak dulu sampai zaman sekarang penampilannya zaman unta. Orang kafir modis menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Modelnya terus bermunculan tiap tahunnya. Ada era fulan, ada era alan, ada era fulana, era alana, terus menampilkan inovasi dan segala macam dia. Kok bangga banget gitu lah ya Pak? Wah, tidak beres sampai ini Pak. Orang kafir yang mestinya kamu benci dengan total, kok ada unsur walak-walaknya? Tidak beres sampai. Apalagi sampai pada tingkat menyatakan tidak bisa kamu menyalahkan orang kafir itu. Tidak bisa. Semua agama itu dari Allah. Semua agama yang dari langit itu benar. Tidak boleh kamu salahkan. Tidak ada al-haq yang absolut. Itu bahasanya. Nanti di yaumul qiyamah, di hari akhirat baru ada yang absolut. Kalau sekarang ini masih meraba-raba. Semuanya ada unsur hak, unsur batil. Mulai lebih mengerikan lagi. Terus demikian unsur walak kepada orang kafir. Terus demikian sampai pada ujungnya nanti anta mislahu, kamu sama kayak orang kafir tadi. Alias menjadi kafir dengan sebab walak kepada orang kafir tadi. Juga bisa.
Misal terjadi pertempuran hebat, jihad antara kaum kufar dengan kaum muslimin. Ternyata ini orang muslim, di belakangnya orang kafir, menjadi otaknya orang kafir yang merencanakan serangan-serangan orang kafir, mengharapkan dengan sangat binasanya kaum muslimin, terbantai kaum muslimin dan segala macamnya. Murtad dia dari agamanya. Itu termasuk pembatal Islam, muwalatul kufar yang kafirah, yang mukafirah, yang dikatakan kafir oleh para ulama. Terus ditingkat-tingkat sampai ujungnya kekufuran. Kenapa? Takarannya nggak beres. Mestinya murni kamu benci dia, kok ternyata kamu cintai. Hanya satu yang dikecualikan dalam Islam terkait dengan orang kafir ini, yaitu terkait dengan muamalah. Terus terkait dengan muamalah dunyawiyah semata, tidak ada unsur walaknya. Itu boleh. Itu diperbolehkan. Urusan dagang, urusan bisnis, kulaan dari Pak Ude, kasir, tidak masalah. Barakallahu jual barang ke mereka, tidak masalah. Transaksi bisnis dengan mereka yang murni bisnis, tidak ada unsur walak wal barok dan segala macam, tidak ada masalah. Diperbolehkan dalam Islam. Dikatakan itu contoh Rasul dan para sahabatnya pada masa itu. Rasul dan para sahabat juga biasa bertransaksi dengan al-Yahud dan Nasara. Barakallahu fikum. Dan tidak ada masalah. Boleh itu. Paham ya? Diperbolehkan. Ada produk-produk orang kufar yang sifatnya duniawi yang halal. Tangan naik, tidak masalah. Ada orang kafir yang membuat pabrik minuman. Aqua, sekarang begitu. Dijual di kalangan muslimin. Diombe wae. Lah kayak gini ya. Diombe wae. Klub ini punya siapa? Pabrik siapa? Klub ini? Cina? Iya. Saude kan? Saude. Yang umumnya mereka kufar. Nggak ada kalau itu. Terus dia, kan diombe. Diminum. Perkara yang halal. Perkara itu punya duniawi. Mereka membuat teknologi yang mutakhir, yang sifatnya baik, maslahatnya besar, lebih besar maslahat daripada madaratnya. Dipakai perkara duniawi. Tapi ingat, tidak ada unsur walaknya. Pakai gitu aja. Tidak usah pakai mengatakan, hebat orang kafir itu, teknologinya jempol gini-gini. Tidak usah gini-ginian. Tangan kamu jempol-jempol itu menunjukkan walaknya kamu kepada mereka. Iman kamu merotoli. Barakallahu itu. Pakai semata-mata urusan duniawi dengan tanpa ada unsur walaknya. Barakallahu itu. Dengan ada unsur walak kepada mereka. Barakallahu itu. Dan yang terpenting ialah ketika menakar dan menimbang al-wala' wal bara' terkait dengan jenis ketiga tadi. Wala'un juz'i, bara'un juz'i, terkait dengan kaum muslimin yang terjatuh pada penyimpangan dan kemaksiatan. Ini yang paling susah nakernya. Sebagian pihak kebablasan di dalam menunjukkan sikap walaknya kepada muslimin yang ashabul ma'asi. Kebablasan sampai pada tingkat apa ya, Pak? Dijadikan sebagai teman karib, sahabat karib, teman sharing, teman curhat, kumpulnya itu dengan ashabul ma'asi wal dzunub, tempat-tempat karaoke, tempat-tempat joget, di kafe-kafe, tempat-tempat remang dan segala macamnya. Nah, ini kebablasan. Tanya ya kita bila, kenapa kamu kok bergaul sama mereka? Kan muslim. Lah, iya pokok muslim api-api kan muslim. Itu walaknya kebablasan. Paham ya? Dikarenakan walaknya nggak murni, harus ada unsur baroknya di situ. Mana baroknya kamu dengan kemaksiatan mereka? Kalau kamu cinta kepada mereka, barok dengan maksiatnya. Ada ucapan seorang imam ya kan, yang sangat bagus sekali. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Beliau meriwayatkan dari Yusuf ibn Asbaq
Dia mengatakan, Sami'tu Sufyan ats-Tsauri yaqul, aku pernah mendengar Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Idza ahdatha ar-rajula fillah, thumma ahdatha fil Islami hadatsan, falam tubghidhu 'alaihi, fa innaka lam tuhibbahu fillah." Kalau engkau mengaku cinta kepada seseorang karena Allah, lalu orang tadi membuat penyimpangan pada agama, membuat penyimpangan pada Islam ini, lalu kamu tidak benci dia karena penyimpangannya, itu pertanda engkau belum mencintai dia karena Allah. Bohong kamu mengatakan cinta karena Allah. Kamu mengatakan dia kan orang Islam. Kalau kamu cinta dia karena keislamannya, ingkari kemaksiatannya. Lagi joget begitu, haram. Haram joget, haram. Sampai kamu gini-gini, Allah musta'an. Tidak mungkin terjadi ya, Pak. Lagi mabuk bareng begitu. Iki haram, iki haram. Tidak mungkin terjadi ya, Pak. Dan mestinya begitu dia konsekuensinya. Kalau kamu mengatakan, kan Muslim, harus saya cintai, harus saya sayangi. Iya, konsekuensinya, bukti jujurnya cinta kamu kepada dia. Kalau dia membuat kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan, kebid'ahan, penyimpangan, benci kemaksiatannya, ingkari. Jangan kemudian enggak apa, Muslim sambil mabuk bareng, goyang bareng dan segala macamnya. Itu namanya wala yang kebablasan. Takarannya itu enggak beres. Ini kesalahan yang ringan atau besar? Ringan atau besar? Salah besar, barakallahu. Tergantung seberapa jauh bablasnya itu. Kalau bablasnya terkait dengan maksiat, kefasikan, susah besar. Bablasnya sampai tingkatan bid'ah. Bablasnya sampai tingkatan syirik. Barakallahu fikum. Betul ya? Barakallahu fikum. Begitu pula terkait dengan masalah barok ya. Itu takarannya harus pas. Harus pas. Kalau tidak pas, menyimpang lagi. Ashabul ahwa'i wal bidah yang Muslim, ashabul ma'asi wal dzunub yang Muslim, orang-orang fasik, orang-orang zalim yang Muslim, itu kan kita benci. Nah gitu ya. Kita benci, kita berikan rasa barok kita kepada mereka, kita musuhi mereka, tapi takarannya harus pas, tidak boleh total. Harus, dan kita sisakan untuk mereka rasa wala ini, rasa cinta kita kepada mereka. Bid'ah, ingkari kebid'ahannya, ingkari kemaksiatannya, ingkari kefasikannya, ingkari kezalimannya. Kalau misalkan ada kemaslahatan besar, peringatkan umat dari bahaya ahli bid'ah ini, bahayanya ahli maksiat ini, bahayanya orang fasik ini, bahayanya orang zalim ini. Tapi tidak kebablasan. Jangan mengatakan kafir dia itu. Oh sebentar. Kalau antum mengkafirkan dia, maka anda kebablasan dalam urusan al-bara'. Dia masih Muslim, mas. Kamu mengharamkan orang lain mendoakan kebaikan untuk dia. Kebablasan baroknya antum itu. Hukumnya haram mendoakan hidayah untuk ahli bid'ah. Wah, kebablasan baroknya kamu itu. Mereka itu masih Muslim. Boleh. Ketika kamu mengingkari bid'ahnya, kamu memperingatkan umat dari bahaya bid'ahnya, satu sisi kamu doakan kebaikan untuk dia. Allahu yahdi, Allah yarhamuh, ila akhir wafaqahullah. Didoakan dengan taufik hidayah. Doanya kamu itu wala, mengharapkan kebaikan bagi dia. Pengingkaran kamu itu barok. Takarannya pas. Barakallahu fikum. Dan pasnya itu ketika diniatkan lillah wa fillah, karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan dikarenakan pelampiasan hawa nafsu, melampiaskan amarah. Ngamuknya luar biasa karena membahas yang namanya bid'ah itu. Kayak ngamek sudah. Getno dia sudah. Sampai orang yang mendengarkannya seakan-akan wah ini orang kafir sudah ini. Barakallahu fikum. Nah demikian. Ingkari kebid'ahan dia, ingkari maksiatnya dia, ingkari fasiknya dia. Tapi ingat, dia masih Muslim ya. Tidak boleh kamu kafirkan dengan serampangan. Dia masih Muslim, kamu doakan kebaikan untuk mereka.
dan dia masih muslim, kalau dia berbuat amal kebaikan, kamu harapkan kebaikan bagi dia. Barakallahu fikum. Takarannya. Allahul musta'an. Penyimpangan dalam bab ini ringan atau berat? Ringan atau berat? Ringan atau berat? Berat. Mengkafirkan muslim dengan tabahak. Penyimpangan itu. Barakallahu fikum. Atau menfasikkan orang yang bukan fasik. Berat. Membid'ahkan orang yang bukan ahli bid'ah. Berat. Menghizbikan orang yang bukan hizbi. Berat. Itu bukan perkara yang ringan. Semuanya berat. Kenapa? Dikarenakan salah takaran dalam urusan al-wala wal bara. Sehingga harus dicamkan baik-baik. Itu kaidah penting. Ada kulli, ada juz'i. Takarannya harus jelas. Dan ingat semuanya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah. Itu kuncinya ya kan. Kalau kamu lillah, nakarnya lebih gampang. Tapi kalau emosi pribadi, tiba'ul hawa dan segala macamnya, wah itu berat urusannya. Barakallahu itu. Masya Allah. Barakallah. Sampai lupa dengan hadiahnya. Barakallahu fikum. Nah, ya, ini beberapa qawaid penting terkait dengan masalah al-wala wal bara. Dan penjabarannya cukup panjang. Cukup panjang, ya, ikhwan. Kemudian yang perlu diingatkan sebagai wawasan bahwa termasuk daripada konsekuensi al-wala wal bara ialah amar ma'ruf nahi munkar. Ini pembahasannya panjang lagi. Ini prinsip besar lagi dalam Islam. Amar ma'ruf itu merupakan wala, nahi munkar itu merupakan bentuk al-bara'ah. Termasuk dalam konsekuensi al-wala wal bara ialah hajrul mubtadi', menegakkan dan melaksanakan prinsip memboikot ahli bid'ah. Ini termasuk sikap bara'ah. Yang ini insyaallah akan kita bahas khusus pada kesempatan yang lain insyaallah ta'ala. Karena pembahasan hadis yang ke-16 babnya itu ialah bab hajrul mubtadi'. Bab tentang hajr mubtadi'. Prinsip hajr mubtadi'. Ya karena ada bab khusus ya nanti aja. Nah gitu ya. Kalau memang takdirkan bulan depan ya di bulan depan temanya meneruskan konsekuensi al-wala wal bara. Tema khusus tentang hajrul mubtadi'. Bagaimana prinsip ahli sunnah dalam menghajar, memboikot ahli bid'ah. Wah, itu boleh macam mana ya Pak? Barakallahu fikum. Gimana? Coba Mas. Dilompati atau urut? Urut. Ya, sudah. Nah, kalau urut nanti dibikin tema hajr mubtadi'. Barakallahu fikum. Gitu ya. Masya Allah. Termasuk daripada konsekuensi al-wala wal bara ialah kaidah al-jarh wa ta'dil. Kaidah al-jarh wa ta'dil. Al-jarh itu mengkritik para rawi hadis, mengkritik para saksi-saksi dalam pengadilan. At-ta'dil memuji, merekomendasi, mentazkiyah para rawi hadis atau para saksi-saksi di pengadilan. Atau menjarah ahli bid'ah, menta'dil ahli sunnah. Itu termasuk konsekuensi al-wala wal bara. Termasuk daripada konsekuensi al-bara ialah
prinsip at-tahdzir. Prinsip at-tahdzir memperingatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ah dan ahli bid'ah, dari bahaya maksiyah dan ahli maksiyah. Barakallahu fikum. Termasuk daripada konsekuensi al-wala, wala ya ikhwan, ialah al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan yang sangat erat di kalangan kaum mukminin, kaum muslimin, ukhuwah islamiyah. Di antara konsekuensi al-wala wal bara ialah yang dimasukkan dalam poin-poin akidah di kalangan para ulama, hubbus sahabah, mencintai para sahabat, hubbu ahli bait, mencintai keluarganya Rasul, ahli bait Rasul alaihi salatu wassalam, wa qarabatuh, dan kerabat-kerabatnya Rasul yang mukmin. Barakallahu fikum. Ini merupakan konsekuensi daripada prinsip al-wala wal bara. Dan masing-masing konsekuensi tadi itu punya pembahasan khusus yang panjang dan lebar, yang rincian yang panjang di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Sedikit untuk menggambarkan ya khanatina azakumullah, bahwasanya prinsip al-wala wal bara itu betul-betul memiliki posisi dan kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, pilar yang sangat utama dalam Islam. Maka dikatakan sebagai awsaqu turul iman, tali iman yang paling kuat, yang paling kuat. Kalau sampai lepas, maka bisa rapuh iman Anda bakal lepas, hilang, sirna iman Anda. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan kesalahan-kesalahan dalam praktek al-wala wal bara, ini sangat banyak sekali. Tapi sudah sering saya bawakan dan saya singgung ya. Barakallahu fikum. Kalau mau disimpulkan, barakallahu fikum, kesalahan-kesalahan dalam al-wala wal bara cukup banyak. Di antaranya ialah al-wala wal bara bukan karena Allah. Al-wala wal bara bukan karena Allah. Ini terjatuh pada asabiyah, hizbiyah, jahiliyah. Paham ya? Terjatuh pada asabiyah, hizbiyah, jahiliyah. Barakallahu fikum. Di antara kesalahan dalam al-wala wal bara ialah muwalatul kufar, berwala kepada orang kafir. Ini ada yang dihukumi kufur, ada yang dihukumi bid'ah, ada yang dihukumi keharaman. Termasuk kesalahan al-wala wal bara, al-wala ialah muwalatul munafiqin wa ashabil ahwa'i wal bid'ah, mencintai, berloyalitas kepada orang-orang munafik atau kepada ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Ini ragamnya banyak. Di antara bentuk wala kepada ahlul bid'ah ialah majlis dengan mereka, mendengarkan ceramah-ceramah mereka, CD-CD mereka, radio-radio mereka, membaca karya-karya mereka, buletin-buletin mereka, majalah-majalah mereka, belajar kepada mereka. Barakallahu fikum. Belajar menghadiri majlis mereka, taklim sama mereka. Barakallahu fikum. Juga termasuk bentuk wala kepada ahlul bid'ah ialah termasuk bentuk wala kepada ahlul bid'ah ialah menyanjung-nyanjung mereka, memuji-muji mereka, menokohkan mereka, tabjil, menokohkan mereka. Barakallahu fikum. Dan di antara bentuk wala kepada ahlul bid'ah ialah marah ketika ahlus sunnah membantah ahlul bid'ah. Jadi itu di satu poin ini diingatkan oleh para ulama dan disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Al-Haddadi. Marah, jengkel, marah ketika ada ahlus sunnah menerangkan bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Jengkel, ini sunni keras, ini ahlus sunnah nggak punya rahmah, nggak punya hikmah, nggak punya kelembutan dan segala macam. Wah gitu. Kok marah dia? Tandanya dia ada unsur wala kepada ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Macam-macam itu. Ada yang sampai tingkatan penyimpangan, ada yang haram. Barakallahu fikum. Juga termasuk kesalahan dalam al-wala ialah muwalatul ashabil ma'asi, berwala kepada ahlul ma'asi wa dzunub dengan perincian yang sama dengan tadi.
terkait dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Juga di antara kesalahan dalam pembahasan al-wala' wal bara' ialah al-bara'ah min al-anbiya'i wal mursalin. Sikap bara', sikap benci kepada para nabi dan para rasul. Ini dihukumi kufur. Dihukumi kufur, ya ikhwan. Jika termasuk padanya ialah benci kepada para sahabat. Ini bertingkat-tingkat, ada yang kufur, ada yang penyimpangan, minimalnya haram. Juga termasuk kesalahan ialah bara', bersikap bara', membenci kaum mukminin. Mukminin membenci ahlu sunnah. Dirinci. Kalau membenci pribadi mereka, fisiknya mereka, itu haram. Tetapi kalau membenci mereka karena sunnah yang mereka lakukan, karena iman yang mereka pegangi, itu kekufuran. Ada yang kufur, ada yang haram. Jadi kalau kamu benci kepada kaum muslimin, kaum mukminin dikarenakan iman mereka, karena Islamnya mereka, kufur. Benci kepada ahlu sunnah karena sunnah yang mereka dakwahkan, yang mereka serukan, yang mereka hidupkan, yang mereka amalkan, kufur. Tapi kalau antum benci karena fisiknya, mandeng ahlu sunnah itu gak sedep. Kenapa? Kakean jangan gitu ya. Jenggote itu, cik doa nih, jangan gitu. Kasut. Karena fisik itu punya haram. Tapi kalau sunnah, benci kepada sunnah yang sedang diamalkan, itu kufur. Ada kelas itu. Hadza huwa. Juga termasuk dalam kesalahan al-wala' wal bara' ialah wala' yang mestinya kulli, dia bikin juz'i. Wala' yang mestinya juz'i, dia bikin kulli, terbalik. Juga terkait dengan al-bara'ah, sikap bara' yang mestinya total kulli, dia bikin juz'i, parsial. Atau sebaliknya, yang mestinya juz'i, dia bikin kulli. Tapi yang kita istilahkan salah takaran, gitu ya, salah takaran. Barakallahu fikum. Nah, ya kan, ini semuanya ringkasan dari apa yang dibahas dalam pembahasan al-wala' wal bara'. Maka yang diingatkan di sini karena azakumullah ialah betul-betul kita harus cermati baik penerapan al-wala' wal bara' ini supaya betul-betul bisa menjadi penambah iman. Sebab kita merasakan manisnya iman, bukan justru menjadi lemahnya iman atau penghancur keimanan. Allahumma musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah.